Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang benar-benar telah memberikan kepada kita kasih sayangnya dengan beraneka ragam bentuk kasih sayang yang tiada tara dan tiada terhingga. Selalu Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan kepada kita aneka ragam rahmat dan nikmat setiap hari dan setiap saat. Di antara bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala adalah Allah tabaraka wa ta'ala tidak langsung menghukum kita disebabkan dosa dan kesalahan kita, namun Allah tunggu kita untuk minta maaf. Di antara bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala adalah di saat Allah tabaraka wa ta'ala membuka pintu maafnya sampai detik-detik terakhir kehidupan kita. Kalau kita sudah berusia 70 tahun, maka 70 tahunlah Allah membukakan pintu maaf. Namun manakala nyawa sudah di tenggorokan, ketika itu kalau kita minta maaf kepada Allah, Allah mengatakan bahwa Allah tidak memaafkan lagi. Allah tidak salah ketika Allah tidak mau lagi menerima maafmu, karena 70 tahun dia bukakan pintu maaf dan tidak digunakan. Wajar kalau di akhir-akhir hayat seperti kelakuan Fir'aun, di akhir-akhir hayatnya baru minta ampun kepada Allah, itu pun ketika terombang-ambing di lautan merah dan tinggal menunggu detik-detik dia mati tenggelam, baru dia minta ampun kepada Allah dan bertaubat, maka Allah sudah tutup pintu taubat itu. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah di akhirat masih ada kemungkinan mendapatkan pengampunan. Walau di dunia ketika dia minta ampun di akhir hayatnya tidak diampuni oleh Allah, namun pintu ampunan Allah di akhirat masih ada. Dan pintu ampunan di akhirat itu khusus bagi orang-orang yang pertama tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, yang kedua Allah mau mengampuninya. Jadi banyak sekali ragam rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan kasih sayang Allah terbesar adalah ketika diturunkan kepada kita Al-Quran dan diutus kepada kita Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat Allah terbesar, kasih sayang Allah terbesar kepada hamba-hambanya, di mana hamba manakala tidak Allah turunkan kepada mereka Al-Quran, manakala Allah tidak utus kepada mereka Rasul sebagai utusan untuk menyampaikan isi kandungan Al-Quran itu dan bagaimana memahaminya dan bagaimana mengamalkannya, maka para hamba hidup dengan kelinglungan. Para hamba, yaitu kita dan seluruh manusia, hidupnya linglung, hidupnya tak jelas,
hidupnya tak mengerti harus bagaimana dan harus mengapa dan harus menggapai apa dan harus menuju kemana. Inilah nasib manusia ketika Al-Quran belum diturunkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lagi menjadi nabi dan rasul Allah. Alam itu kita kenal dengan alam jahiliyah, di mana tidak ada nabi di permukaan bumi, karena Nabi Isa alaihi salam sebagai nabi dan rasul yang terakhir sudah wafat lebih daripada 500 tahun, sehingga alam benar-benar masuk ke dalam alam kejahilan. Kejahilan bukan berarti tidak moderat. Moderat. Kejahilan bukan berarti tidak megah. Megah. Persia dan Romawi memiliki gedung-gedung tinggi. Mereka memiliki kerajaan-kerajaan yang sangat besar, memiliki singgasana-singgasana emas. Tapi kejahilan maksudnya adalah jahil. Harus hidup ini mengapa? Untuk apa? Saya ini siapa? Saya harus menuju siapa? Saya harus mengerjakan apa? Ini yang saya maksud kelinglungan. Inilah alam jahiliyah sebelum didatangi oleh Nabi kita tercinta SAW dengan risalah Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga apa yang terjadi? Manusia mengambil jalan hanya ikut-ikutan arus yang sudah ada. Penyembah Nabi ikut arus penyembah Nabi, namanya Romawi. Penyembah api ikut arus penyembah api, namanya Persia. Penyembah batu ikut arus penyembah batu, dan itu ada di sekitar Jazirah Arab. Dan aneka ragam penyembahan-penyembahan lainnya, dan itu semua hanya ikut satu kaedah, yaitu begini kami temukan ayah kami, begini kamu temukan kakek kami, begini kami temukan tetua-tetua kampung kami. Sampai kemudian Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Allah, risalah ilahiyah yang mengarahkan manusia kepada hidup itu harus bagaimana, hidup itu harus menuju kemana, hidup itu harus menggapai apa. Dan turunlah syariat Allah, syariat yang sempurna, yang tidak ada salah di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada cacat sedikit pun di dalamnya. Semua kebaikan disampaikan dan diajarkan, semua keburukan dilarang. Dan mulailah Nabi kita SAW mendakwahkan itu. Sampai akhirnya singkat kata Allah menangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jayakan agama Islam. Sehingga akhirnya kota Mekah takluk dan Jazirah Arab pun akhirnya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan terlihat manusia masuk Islam tidak lagi individu per individu, orang per orang, namun suku per suku. Di Bali ini ada suku-suku, suku ada, kayak di Medan itu ada marga-marga ada. Nah, sekali masuk Islam satu suku, satu suku, satu suku. Berapa banyaknya? Inilah makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong,
Tidak lagi individu-individu seperti sebelumnya. Dan semua agama Allah sudah diajarkan. Islam begitu kuat terutama di Jazirah Arab. Ketika sudah Allah menangkan itu, maka Rasul Allah tarik kembali. Misi sudah komplit, misi sudah selesai, maka utusan ditarik kembali oleh yang mengutusnya. Rasul pun akhirnya pada saat ketika itu sudah terjadi, diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kejayaan Islam itu dilanjutkan oleh murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dimulai dari Abu Bakar memimpin 3 tahun lamanya dan berhasil menuntaskan tugas berat, mengembalikan kembali umat Islam ke haribaan Islam pasca wafat Rasulullah SAW, dan mulai mereka ragu apakah berlanjut di atas agama Islam karena Rasulnya sudah tidak ada. Namun dengan izin Allah kembali Abu Bakar berjaya dengan kejayaan yang luar biasa, dengan aksi yang demikian hebat bersama para sahabat tentunya, dengan panglima terkuat dalam agama Islam dan bahkan sejarah dunia bernama Khalid bin Walid, mengembalikan umat Islam dengan izin Allah kembali kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang murtad kembali masuk ke dalam agama Islam. 3 tahun lamanya dipimpin Abu Bakar. Abu Bakar pun wafat karena penyakit yang beliau derita. Dilanjutkan berikutnya oleh seorang khalifah terhebat di permukaan bumi, teradil di permukaan bumi, terkuat dan tertegas di permukaan bumi, bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di tangan Umar bin Khattab ketika memimpin, 2 superpower dunia tumbang. Romawi yang tadi kita sebut penyembah-penyembah Nabi tumbang. Persia yang tadi kita sebut penyembah-penyembah api pun tumbang. Sehingga dunia di dalam genggaman umat Islam, kalau boleh dikatakan begitu. Keluarlah manusia dari alam kejahilan kepada alam ilmu. Lawan jahil adalah ilmu. Dan keluarlah manusia dari alam kegelapan ke alam cahaya. Kejahilan adalah kegelapan, ilmu adalah cahaya. Namun cahaya itu bukan cahaya yang sering kita dengar dari moderator, yaitu kadang moderator buat mukaddimah begini: Rasulullah telah berhasil mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Pernah dengar? Pernah dengar apa sering? Sering ya? Ini kalimat yang salah. Betul, Rasulullah telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang seperti yang ada di zaman beliau dan ketika para sahabat hidup. Itulah zaman terang benderang itu. Namun kalau kita katakan seperti zaman kita sekarang ini, mana dia yang terang benderang itu? Ini kalimat ini yang salah. Kalimat yang di belakangnya ada seperti yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Kenapa salah? Nanti kita simak insyaallah ta'ala. Jadi ketika agama Islam telah diajarkan, kemudian diamalkan, dan benar-benar manusia keluar dari alam kejahilan menuju alam ilmu, alam kegelapan menuju alam cahaya, alam kekufuran menuju alam keimanan, alam kesyirikan menuju alam tauhid, dan masa kejayaan Islam itu adalah ketika Nabi dan para sahabatnya hidup. Itulah masa kejayaan dan itulah masa keemasan Islam. Goalnya Islam itu adalah ketika itu. Berangsur tapi pasti kejayaan Islam itu makin lama makin melemah lagi.
Kenapa makin melemah? Tuntunan dan teladan yang tadi telah disampaikan, yang tadi telah didakwahkan, yang tadi telah dipraktekkan, sedikit demi sedikit ditinggalkan. Akhirnya keemasan Islam itu perlahan tapi pasti mulai turun, seiring dengan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran syariat. Datang generasi berikutnya lakukan maksiat yang belum dilakukan generasi sebelumnya, Islam mulai turun. Generasi berikutnya hal yang sama, generasi berikutnya hal yang sama, terikut oleh bisikan iblis. Karena iblis akan merasa gagal kalau dia menggoda manusia hanya jalan di tempat dan maraton di tempat. Dia ingin manusia berkembang dalam kejahatan. Dia ingin manusia berimprovisasi di dalam kemaksiatan. Kalau manusia itu hanya jalan di tempat, iblis merasa diri dakwahnya gagal. Akhirnya manusia yang terkena seruan iblis perlahan tapi pasti membuat aksi-aksi melanggar syariat yang tidak ada pada generasi sebelumnya. Dan itu berlanjut dari satu generasi ke generasi lainnya, ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, sampai di generasi kita yang jaraknya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lebih daripada 1400 tahun. Seiring dengan bertambah jauhnya umat Islam dari agama, kegelapan itu kembali datang. Kejahilan itu kembali nampak. Bukan terang benderang maksudnya adalah listrik, bukan. Zaman Rasul zaman yang sangat terang benderang walaupun hanya pakai suluh. Walaupun hanya pakai pelita dengan minyak yang ada di zaman itu. Tak ada teknologi lampu listrik ini, belum ada di zaman beliau, tapi itulah zaman yang terang benderang itu. Adapun zaman sekarang ini bukan zaman yang terang benderang, tapi zaman berangsur tapi pasti masuk lagi ke dalam alam kejahilan. Lihatlah jahilnya manusia sekarang. Tak peduli dia makan harta siapa, tak peduli dia pakai istri siapa, tak peduli dia pakai anak gadis siapa, tak peduli dia makan, dia ambil tanah siapa. Itu dia kejahilan. Tak tahu lagi dia yang mana yang tanah dia, yang mana tanah orang, yang mana uang dia, yang mana uang orang, yang mana uang dia, yang mana yang uang rakyat, uang negara, udah nggak tahu sudah. Itu dia kejahilan, itu dia kegelapan. Tak tahu lagi membedakan mana yang harusnya dia lakukan, mana yang harusnya dia tinggalkan. Sehingga yang harus dia lakukan dia tinggalkan, yang harus dia tinggalkan dia lakukan. Namun kegelapan yang pernah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu benar-benar kegelapan alamiah, alami, semua alam, kegelapan universal. Namun kegelapan di zaman kita sekarang ini bukanlah seperti itu, tetap masih ada cahaya. Karena Allah berkehendak bahwa alam ini takkan lagi selamanya akan terjadi kegelapan seperti itu, kecuali detik-detik terakhir Allah akan menghancurkan bumi beserta isinya dengan mendatangkan hari kiamat. Ketika itu semua penduduk bumi kafir. Tak ada lagi seorang muslim pun yang tinggal di permukaan bumi. Dan kepada merekalah terjadinya hari kiamat. Syirarun nasi man ta'ti alaihi musa'ah, kata Nabi SAW, manusia paling buruk di permukaan bumi, generasi paling bejat di permukaan bumi yang datang kepada mereka hari kiamat. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, jadi ayat-ayat Allah diturunkan, hadis-hadis Rasulullah SAW disampaikan untuk menuntun langkah kita hidup di dunia ini harus bagaimana. Supaya apa? Supaya kita punya tuntunan, kita punya bimbingan, kita punya acuan, kita punya arah dan tujuan, dan hidup tidak linglung.
Ketika manusia perlahan tapi pasti mulai meninggalkan syariat, kelinglungan akan masuk dalam hidup mereka sesuai dengan kadar mereka meninggalkan syariat Islam. Dan ketika mereka benar-benar ingkar kepada Al-Quran, ketika mereka benar-benar ingkar kepada Rasulullah SAW, keadaan mereka persis seperti keadaan jahiliyah yang lama, tapi sifatnya parsial, bukan bersifat universal. Akhirnya manusia yang mendustaikan Al-Quran, mendustakan Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada hari akhir, hidup mereka sama dengan hidup kaum jahiliyah sebelum Al-Quran diturunkan. Lihatlah, kembali kepada menjadi penyembah Nabi, kembali menjadi penyembah api, kembali menjadi penyembah matahari, kembali menjadi penyembah monyet, kembali menjadi penyembah tikus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Saya, ketika teman saya orang India di bangku kuliah mengatakan di negeri kami ada penyembah-penyembah tikus, hampir tidak percaya. Ada manusia hidup nyembah apa? Tikus. Apalagi yang lebih linglung dari manusia-manusia seperti ini? Manusia tak mengerti apa itu hidup, bahkan tak mengerti siapa dirinya. Dia jadikan tikus lebih mulia daripada dirinya. Ya laha min bahalah, kata orang Arab. Alangkah pandirnya orang yang seperti ini. Kalaulah bukan kawan kita ini adalah orang yang kita tahu jujur, penuntut ilmu, rasanya tak percaya adanya penyembah-penyembah tikus. Sampai suatu hari, setelah sekian tahun selesai kuliah, lalu sedang berkunjung ke rumah mertua, itu ada siaran penyembah-penyembah tikus dari India. Liputan Discovery Channel, penyembah-penyembah tikus di India. Saya mengatakan ini yang dulu dikatakan oleh teman saya dari India itu. Percaya tidak percaya, ada manusia hidup penyembah-penyembah cicak. Kalau itu tikus, ini cicak. Percaya tidak percaya, penyembah cicak itu hidupnya di Indonesia tercinta. Jadi kalau antum merasa aneh ada penyembah-penyembah tikus di India, antum harusnya lebih merasa aneh lagi, ternyata penyembah-penyembah cicak hidup di Indonesia. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, urusan belakangan. Yang jelas penyembah-penyembah cicak itu hidup di sini, di Indonesia ini, di negeri yang kita cintai ini, di negara kita ini. Apa yang terjadi? Linglung, tak tahu harus bagaimana. Kenapa tidak linglung? Karena tidak mau ikut aturan dan acuan yang telah diturunkan oleh pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia itu sendiri. Dan kalau kita ingin membuat list kelompok-kelompok manusia linglung itu terlalu banyak. Saya tidak mau menyebut satu persatu, takut ada yang tersinggung. Ini zaman-zaman baper-baperan ini. Lalu kalau tersinggung sebar di internet, saya tersinggung ceramah Ustadz Fulan. Sudah, lihat aja sendiri. Taulah kita manusia-manusia linglung. Kenapa? Tak mau ikut aturan dari Allah yang menciptakan dirinya. Kalau tadi kita bicara tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mari sekarang kita bicara orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan beriman kepada hari akhir. Dia yakin ada Allah pencipta langit dan bumi, dia yakin Rasulullah adalah utusan Allah, dia yakin ada hari akhirat, dia yakin ada surga dan neraka. Namun beserta dengan keyakinannya itu, dia pun meninggalkan banyak hal dalam syariat. Harusnya kan tidak begitu. Idealnya kan tidak seperti itu. Idealnya kalau Anda beriman kepada Allah, patuh kepada Allah dan Rasulnya.
patuh kepada perintah Allah, patuh kepada perintah Rasulullah, patuh kepada larangan Allah, patuh kepada larangan Rasulullah. Ini harusnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau beriman dengan adanya surga dan neraka, harusnya benar-benar berjalan di jalan yang akan mengantarkan ke surga, benar-benar menghindar di jalan yang mengantarkan ke neraka. Namun realita kehidupan menunjukkan adanya orang beriman kepada Allah namun tak patuh perintah Allah, tak patuh larangan Allah. Adanya orang beriman kepada Rasulullah SAW namun tak patuh perintah Rasulullah, tak patuh larangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam. Adanya orang beriman, adanya surga dan neraka, namun terlihat harian berjalan di jalan ke neraka. Apa yang terjadi? Linglung juga. Sehingga hidup itu nggak tahu harus ngapain. Tapi sedikit terhiasi oleh iman kepada Allah dan Rasulnya, sedikit terhiasi oleh saya mau ke surga, saya ingin ridho Allah Ta'ala, suri tauladan saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aplikasinya tidak seperti yang dia katakan. Akhirnya apa? Kelinglungan itu pun menghampirinya seiring dengan dia menjauhnya dari syariat Allah, dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Dijerat oleh iblis. Memang tidak untuk mengibadati selain Allah, memang untuk tidak menjadi penyembah api, tidak untuk menjadi penyembah matahari, namun dengan cara yang berbeda. Akhirnya hidup hanya untuk mengejar harta. Ini linglung juga. Karena tidak tahu arah tujuan, akhirnya hidup untuk mengejar harta. Allah tidak hidupkan kita untuk mengejar harta. Allah berikan kita harta, Allah jamin Allah beri kita harta, Allah jamin Allah beri kita rezeki. Namun Allah katakan gunakan harta itu untuk mencari kampung akhirat. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Raih dan gapai dengan apa yang Allah berikan kepadamu, raih dan gapai kampung akhirat, dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Lihat firman Allah ini, terutama di redaksi pertama, raih dan gapai kampung akhirat. Yang mau dituju kampung akhirat, bukan harta. Yang mau menjadi orientasi kehidupan surga Allah, bukan harta. Pakai apa mengejar surga itu? Pakai apapun yang Allah berikan kepadamu. Cari kampung akhirat dengan apapun yang Allah berikan kepada dirimu. Apa yang Allah berikan kepada kita? Di antaranya harta. Carilah kampung akhirat dengan harta. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kesehatan. Carilah kampung akhirat dengan kesehatan. Mata. Carilah kampung akhirat dengan mata. Lisan. Carilah kampung akhirat dengan lisan. Anak. Carilah kampung akhirat dengan anak. Istri, suami, carilah kampung akhirat dengan istri dan suami. Dengan adanya istri dan suami, cari kampung akhirat. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, gunakan semuanya untuk mengarah kepada satu titik, saya mau ke surga. Saya gunakan apa yang Allah berikan kepadaku ini. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada lisan, ada kesehatan, ada harta, ada tahta, ada Innova. Saya gunakan untuk kampung akhirat. Jadi hidup itu jelas arah tujuannya mau kemana. Cobalah orang-orang yang kerjanya mengumpul harta dan benar-benar hidup untuk mengumpul harta. Saya mengatakan mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Ada hal yang aneh pada orang-orang itu. Dikumpul, semakin banyak. Awalnya hartanya hanya 10 digit. Dari 10 digit sudah berubah menjadi berapa ini?
Jadi 11 digit, 11 digit menjadi 12 digit, 12 digit sudah menjadi 14 digit. Udah banyak hartanya, udah 14 digit angkanya itu. Udah sampai 14 dia tinggal. Dia tinggal nggak? Hah? Lalu untuk apa dikumpul? Dikumpul dan dia tahu pasti setelah banyak dia akan tinggalkan. Hai, untuk apa dikumpul coba? Maka yang benar adalah dicari, setelah dapat ditabung untuk kehidupan akhirat. Itu yang benar. Dicari, dapat, ditabungkan untuk kampung akhirat. Dicari, dapat, ditabungkan untuk kampung akhirat. Apa boleh kita punya banyak? Nggak masalah, tapi banyakkan juga untuk akhiratnya. Manusia lain hidup untuk berburu tahta. Hidupnya untuk berburu tahta. Ingin menjadi orang yang di atas, yang di atas lagi, yang ternomor wahid di negerinya. Dengan aneka ragam cara. Bahkan kadang-kadang subhanallah, para dukun pun dimainkan untuk sampai kepada titik-titik itu. Betul tidak? Para dukun dimainkan, padahal berdukun nggak boleh dalam agama kita. Berdukun itu bukan kebiasaan umat Islam, kebiasaan kaum jahiliyah yang dilarang oleh Nabi SAW. Lalu untuk apa tahta itu? Yang benar, kalau Allah berikan kepada Anda tahta, gunakan tahta itu untuk kampung akhirat. Yang lain hidup untuk mencari nama. Yang penting dia menjadi orang populer. Yang penting orang kenal namanya. Dia korbankan segala-galanya. Dia korbankan auratnya, dia korbankan akhlaknya, bahkan dia korbankan agamanya. Dia berani menyebutkan kata-kata yang luar biasa, membuat hati kita getar ketika ia menyebut kata-kata itu. Namun dengan santainya dia ucapkan itu. Saya nggak apa-apa ke neraka. Banyak artis di neraka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti saya buat acara wedding di sana, acara party di neraka bersama artis-artis dunia itu. Ya akhi, kamu ini siapa? Masih mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan kata-kata seperti ini? Semua para nabi dan para rasul, semua orang saleh menangis ketika mendengar ayat neraka. Suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Israfil. Lalu kemudian melihat lagi malaikat Israfil. Lalu melihat lagi malaikat Israfil. Lalu melihat lagi malaikat Israfil. Dan setiap kali melihat malaikat Israfil, ada satu yang aneh pada malaikat Israfil, yaitu Israfil itu nggak pernah tersenyum. Beda dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma balu Ismail, ma balu Mikail la yabtasim. Kenapa malaikat Mikail aku tidak pernah menemukan dia tersenyum? Tahu apa jawaban malaikat Jibril? Malaikat Israfil itu tidak pernah tersenyum semenjak Allah menciptakan neraka. Israfil tidak pernah tersenyum semenjak Allah ciptakan neraka. Begitu dia melihat neraka, tak pernah lagi tersenyum. Padahal dia mustahil ke neraka. Namun dia tahu berapa besarnya adab di neraka itu. Betapa perihnya adab di neraka itu. Dia yang tak mungkin ke neraka, ketika melihat neraka, hilang senyum dalam hidupnya. Anda minta-minta neraka hanya untuk nama. Siapa engkau?
Kemana engkau mau menuju hidup ini? Mana arah tujuanmu sebenarnya? Hanya untuk nama itu bermain di dalam permainan kata yang sangat dahsyat? Saya nasihati, semoga bertaubat. Karena tadi sudah kita katakan bahwa kalau serius ingin taubat sebelum wafat datang, masih bisa diterima oleh Allah kok. Masih diterima oleh Allah. Maka jangan untuk mencari nama, mencari popularitas, mencari viral-viralan. Ini sekarang fitnah zaman, fitnah viral ini. Fitnah viral. Untuk viral lakukan apapun. Untuk viral lakukan apapun. Viral itu yang tadi lagi, mencari nama. Hidup untuk mencari nama. Hidup untuk mencari sensasi orang lihat videonya. Dan kalau dikaji secara syariat, kalimat ini sudah kalimat kufur. Kalimat yang dikeluarkan oleh para munafik ketika Rasul hidup jauh di bawah ini. Dan turun ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya kalian permainkan, kalian tertawakan, jangan minta ampun, jangan minta maaf, jangan buat-buat alasan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Dan kalimatnya orang munafik jauh di bawah itu. Maka hiduplah manusia-manusia linglung, tak tahu hidup itu apa, mengejar sebuah hal yang tidak jelas, menggunakan hidup yang Allah berikan yang sangat mahal ini untuk sesuatu yang sangat remeh. Ada orang hidupnya Pak, hidupnya untuk nendang bola. Faham yang saya maksud? Hidup untuk nendang bola, tiap hari nendang bola, tiap hari nendang bola, tiap hari nendang bola, nendang bola tiap hari, latihannya nendang bola. Ya akhi, kaki yang Allah berikan kepadamu itu lebih mahal daripada itu, untuk digunakan sekedar untuk nendang bola itu. Belum lagi jantung, belum lagi paru-paru, belum lagi darah, belum lagi tulang, belum lagi mata, belum lagi telinga, semuanya alat-alat super mahal. Masjid sebesar emas, sebesar masjid tak bisa menggantikan posisinya. Antum ente gunakan hanya untuk nendang bola. Namun sayangnya kita suka ngelihat dia nendang bola itu. Ada orang yang hidupnya apa? Untuk manjat-manjat. Ada orang yang hidupnya untuk terjun-terjun dari tempat-tempat tinggi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehilangan panduan hidup, kehilangan acuan hidup. Dia tidak tahu hidup itu harus bagaimana dan mengapa. Apa yang terjadi? Meninggalkan syariat. Walau meninggalkan syariat bukan bermakna tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, namun tidak mengikuti acuan. Orang beriman itu harusnya begini, 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 dia tidak lakukan. Orang beriman tuh jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Itu menjadi kebiasaan hariannya. Dan seperti yang tadi saya katakan, bahwa semakin kita meninggalkan syariat, sejauh kita meninggalkan syariat, sejauh itulah kelinglungan akan masuk dalam hidup kita. Dan kalau tadi saya bicara amalan, hal yang sama dalam masalah keyakinan dan akidah. Semakin orang dalam berakidah, kita bicara umat Islam, saudara-saudari kita umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah,
beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada para malaikat. Namun seperti yang kita ketahui, menjauh dari syariat. Menjauh dari syariat. Diperintahkan, tak dia kerjakan, dilarang menjadi kebiasaan harian. Semakin dia menjauh dari syariat, semakin dia linglung. Termasuk juga dalam akidah dan keyakinan. Di dalam berakidah ada acuannya, ada panduannya. Begini akidah yang benar, begini keyakinan yang benar. Umat Islam dalam bab akidah mulai jauh tuh, jauh. Semakin jauh semakin linglung. Hari ini saudara ana yang menjemput ana di bandara, mengantarkan anak ke hotel, menjemput anak dari hotel, mengantarkan anak ke masjid ini menceritakan kelinglungan umat Islam yang tinggal di sini, bagaimana linglungnya mereka. Anak tidak mau sebutkan, tanya aja dia. Antum tahu orangnya kan? Tahu orang, tanya dia. Cerita apa dia ke anak? Mungkin dia ceritanya, beliau itu cerita ala kadarnya, tapi nyambung dengan materi yang mau anak sampaikan sekarang ini. Umat Islam yang linglung mau ngapain? Sehingga apa? Hal yang wajib untuk tidak dia lakukan, justru dia lakukan. Hal yang sangat tidak boleh untuk dia kerjakan, justru dia kerjakan. Kalau dikatakan, apakah engkau beriman dengan seperti imannya mereka? Dia menjawab, enggak, saya beriman kepada Allah. Lalu kenapa kelakuannya kayak begini? Ya saya hanya entah apa jawabannya, anda nggak tahu juga. Hal yang secara syariat haram dikerjakan, berbahaya, yang kalau dia dikerjakan dengan penuh keyakinan neraka kalau dia wafat di atas hal yang seperti itu. Namun mereka kerjakan. Karena apa? Karena yang tadi, menjauh dari akidah. Menjauh dari akidah, datanglah akidah-akidah yang membuat linglung. Akhirnya punya keyakinan-keyakinan aneh. Kalau istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh bunuh cicak, nggak boleh bunuh kecoa, nggak boleh sembelih ayam. Kalau dia potong, dia patahkan kaki ayam, nanti anaknya lahir patah kaki. Ini akidah diyakini oleh sebagian kaum muslimin, namun akidah yang tak ada dalam agama kita. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Sementara referensi agama kita dua itu, Al-Quran dan hadis referensinya, pemahaman standarisasinya, pemahaman para sahabat. Acuannya Al-Quran dan hadis, acuan pemahamannya pemahaman para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena para sahabat itu umat yang langsung dididik oleh tangan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga acuan kebenaran pada pemahaman mereka. Yang tidak mengacu kepada pemahaman mereka seperti yang tadi, mulai linglung beragama. Sehingga acuannya nggak jelas. Maka saya mengajak di detik-detik terakhir kajian ini sebelum masuknya waktu sholat Isya, dan insya Allah setelah sholat Isya seperti yang tadi kita dengarkan, kita adakan sesi untuk bertanya dan berjawab sebatas yang Allah mudahkan untuk kita jawab. Saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak kaum muslimin dan muslimat yang hadir di kajian kali ini dan mendengarkan kajian ini live melalui siaran-siaran yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Saya mengajak, mari saudaraku, mari saudariku, mari wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari wahai umat Islam, kembalikan dirimu kepada acuan yang telah Allah turunkan. Kembalikan acuan, kembalikan dirimu kepada bimbingan, kepada petunjuk yang telah Allah turunkan. Tanpa acuan itu engkau akan bingung harus mengapa, harus bagaimana, harus berbuat apa, harus ninggalin apa, harus mengejar apa, harus menabung apa. Anda akan bingung. Ketika Anda bingung, Anda hanya akan melakukan aksi taklid buta,
ikut-ikutan. Orang begitu, saya pun begitu. Orang banyak begitu, saya pun begitu. Orang banyak lagi mabuk, saya harus mabuk. Orang banyak lagi dugem, saya harus dugem. Orang banyak lagi bakar-bakar mercon, saya harus bakar-bakar mercon. Tak tahu hidup harus bagaimana. Hidup hanya jadi pengikut orang lain. Sementara umat Islam bukan begitu. Umat Islam punya prinsip. Umat Islam punya acuan. Umat Islam punya bimbingan. Ini loh yang umat Islam itu begini. Dengan masuknya waktu sholat Isya, kita akhiri materi sampai di sini. Dan insya Allah setelah sholat Isya berjamaah nanti, kalau Allah mudahkan, kita menjawab beberapa pertanyaan secara materi. Demikian dulu. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.